Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini dalam pelajaran dulu ya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita mulai terlebih dahulu. Ada apa yang akan kita pelajari ini akan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingatkah kalian pelajarannya kemarin tentang apa? Iya, tentang pengertian makanan haram, hukum makanan haram, dan juga macam-macam makanan haram. Nah, kita lanjutkan tentang menjauhi makanan haram. Bagaimana caranya kita untuk menjauhi makanan yang haram? Yang pertama, tanamkan di dalam diri sikap tidak suka terhadap makanan yang diharamkan. Jadi dalam diri kita ditanamkan, saya tidak suka dengan makanan yang haram. Nah, yang nomor 2, hendaklah dipahami betul macam-macam makanan yang diharamkan. Yang minggu lalu sudah dijelaskan tentang macam-macam makanan haram. Kemudian yang ketiga, jika terdapat keraguan terhadap makanan tersebut, tanyakanlah pada ulama terdekat. Yang keempat, bersikap hati-hati terhadap makanan yang diolah atau dalam kemasan. Jadi, kalau kita membeli makanan dalam kemasan, carilah yang berlabel halal. Jika tidak ada label halalnya, lebih baiknya kita tidak memakan makanan itu. Yang kelima, tanamkan keyakinan di dalam diri bahwa makan sesuatu yang haram akan merusak dan membahayakan jiwa kita. Yang terakhir, menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan yang haram. Nah, setelah kita menjauhi makanan yang haram, kenapa kita harus menjauhi makanan yang haram? Pasti ada sebab, ada juga akibat. Nah, apa akibat untuk mengkonsumsi makanan yang haram? Akibatnya yang pertama, makanan haram akan merusak kesehatan. Yang kedua, doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah karena yang kita makan adalah makanan yang haram. Kalau kita makan makanan yang halal, doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, merusak amal-amal soleh. Jadi, walaupun kita mau beramal soleh seperti apa, kalau makanan yang kita makan adalah makanan haram, maka itu akan rusak semua amal-amal yang sudah kita kerjakan. Jadi, kita jauhi makanan yang haram. Akibat mengkonsumsi makanan yang haram yang nomor 4 yaitu hina dan juga rendah. Yang kelima, menyebabkan keturunannya rusak. Makanan yang dikonsumsi seluruh keluarga dan juga dirinya akan membuat rusak agama dan perbuatannya. Allah tidak menjaga mereka sebagai hukuman dari perbuatan orang tua yang mengambil makanan yang haram. Jadi kita harus berhati-hati dalam memakan makanan. Cari makanan yang halal. Jangan sampai kita memakan makanan yang haram. Kemudian setelah menjauhi makanan yang haram, kita tahu akibatnya mengkonsumsi makanan yang haram, pasti ada hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Yaitu yang pertama, makanan yang memabukkan itu diharamkan. Kenapa makanan yang memabukkan itu diharamkan? Karena di dalamnya itu mengandung zat etanol atau metanol yang bersifat racun, sehingga membahayakan kesehatan manusia, terutama merusak jaringan otak. Yang kedua,
Kenapa diharamkannya babi? Ayo, siapa yang tahu? Babi itu diharamkan karena di dalamnya itu mengandung cacing pita yang dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan merusak alat pencernaan. Yang ketiga, diharamkannya bangkai. Bangkai itu haram. Kenapa? Karena bangkai tersebut kemungkinan mengandung mikroba-mikroba atau basil yang akan meracuni dan merusak tubuh manusia. Yang keempat, makanan yang menjijikkan atau kotor itu diharamkan. Kenapa? Karena makanan tersebut dapat mengotori tubuh kita dan akan menjadi racun dalam tubuh yang mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani. Nah, bab makanan yang haram sudah kita pelajari. Semoga bermanfaat. Sudah jelas kan anak-anak ya tentang makanan yang haram ini? Nah, pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang minuman yang halal. Jika materi ini bisa diulang-ulang lagi. Sebelum pelajaran diakhiri, mari kita berdoa semua yang sudah kita dapat ini bermanfaat. Amin. Mari kita baca halal bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.